Baik, kita akan segera mulai. Selamat pagi saya ucapkan kepada semuanya, Bapak Ibu Saudara, teman sekalian kasih Tuhan. Dan seperti tadi sudah kita katakan bahwa kita sudah selesai di Wahyu pasal 3. Jadi hari ini kita akan masuk ke Wahyu pasalnya yang keempat. Kita masih dalam pembelajaran akan kitab Wahyu. Oke. Dan kita lihat, kita akan baca dulu Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Jadi kita satu pasal sekaligus. Di pasal 2 sampai pasal 3 kita lumayan panjang ya. Itu kita bagi 7 karena memang ada 7 perikop di situ. Tapi untuk pasal 4 kita coba habiskan dalam satu kali pembahasan saja karena hanya 11 ayat di sini kita lihat di sini. Jadi kita akan baca dulu. Ya, setelah itu baru kita akan bahas sesuai dengan kertas isian yang ada di belakang. Moga-moga kertas isian masih ada. Tadi kayaknya saya taruh banyak kok. Tadi udah berkurang ya. Jangan ada yang ambil lumayan. Oke. Baik. Kita baca, habis itu baru berdoa ya. Kita baca silih berganti seperti biasa. Kita mulai ayat 1 cuma sekali ayat 2, demikian sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, nah aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Pak Ronald, jadi kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih telah mengantarkan kami sampai ke titik ini dengan selamat dan tidak ada kurang apapun. Dan sebentar lagi kami akan mempelajari segala Tuhan dan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat pada Pak Stephen yang akan membimbing kami, dan juga Tuhan memberikan kami hikmat dari Tuhan agar kami dapat menangkap apa yang diajarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang memimpin pendalaman firman-Mu ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Coba kita lihat poin nomor 1 kita. Ayat 1 dimulai dengan kata-kata kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu. Jadi ini melanjutkan apa yang tertulis di pasal 2 dan pasal 3. Secara literal dalam bahasa aslinya adalah setelah hal-hal ini. Setelah hal-hal ini. Dan
Kita masih ingat, coba kita buka lagi Wahyu 1 ayat yang 19. Ya, setelah hal-hal ini, dan Wahyu 1 ayat 19 kita bilang adalah ayat kunci kita yang membagi ini ya, kitab Wahyu menjadi apa? Apa yang telah engkau lihat, kemudian apa yang terjadi sekarang, kemudian apa yang akan terjadi sesudah ini. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Jadi Wahyu pasal 1 ayat 19 membaginya menjadi seperti ini. Dan apa yang telah kau lihat berbicara mengenai di abad pertama itu. Ya, di abad pertama. Jadi pasal 1 bicara mengenai di abad pertama Rasul Yohanes mendapat penglihatan di pulau Patmos. Ya. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Ini pasal 2 dan pasal 3 bicara mengenai jemaat-jemaat. Ini bicara mengenai masa gereja. Ya, masa gereja yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Masa gereja. Lalu apa yang akan terjadi sesudah ini? Jadi di pasal 4 kita selesai dari masa gereja. Mulai dari pasal 4 dan seterusnya. Jadi apa yang akan terjadi sesudah masa gereja selesai? Jadi kita sekarang masih di masa gereja. Sekarang masih di masa gereja. Tapi nanti kita dikasih tahu Tuhan sudah singkapkan. Makanya namanya kitab Wahyu. Wahyu itu artinya penyingkapan. Dan Tuhan sudah singkapkan bagi kita apa yang akan terjadi sesudah ini. Sesudah hal-hal ini, sesudah masa gereja ini, apa yang akan terjadi sesudah masa gereja selesai. Dan apa yang akan terjadi? Coba kita lihat di sini, kembali ke Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, ya. Jadi sesudah hal-hal ini gitu ya, sesudah hal-hal ini dia melihat isian kita dulu. Kita sudah masuk ke bagian ketiga dari outline yang terdapat dalam Wahyu 1:19, yaitu hal-hal yang akan terjadi. Itu hal-hal yang akan terjadi. Oke. Ya, dan itu dipertegas oleh klausa di akhir ayat 1, karena di ayat 1 terakhir katanya apa? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi dipertegas di situ apa yang akan terjadi sesudah ini. Oke. Kemudian apalagi dikatakan ayat ini? Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Nah, suara yang dahulu telah kudengar ini suara siapa? Yang seperti bunyi sangkakala. Coba kita lihat di pasal 1 ayat 10. Di pasal 1 ayat 10 dikatakan di situ apa? Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah ke dalam sebuah kitab. Sebenarnya di ayat 11 ini ada kekurangan klausa ya, yang sudah saya bahas. Mestinya ada sebelumnya ada kata-kata akulah alfa dan omega dan sebagainya. Yang awal dan akhirnya. Apa yang telah kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus dan sebagainya. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara padaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, yang tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Jadi suara siapa ini? Suara Tuhan Yesus. Ini ya. Suara Tuhan Yesus yang dia dengar di pasal 1 yang seperti bunyi sangkakala. Nah, di pasal 4 ini dia dengar lagi suara itu. Makanya di pasal 4 ayat 1 kan, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ya, suara siapa? Suara Tuhan Yesus di situ. Jadi Tuhan Yesus berseru kepada Rasul Yohanes. Apa yang dia serukan di sini? Naiklah kemari. Naiklah kemari katanya di sini ya. Oke. Jadi poin nomor 2 kita, seruan naiklah kemari menggambarkan rapture atau pengangkatan.
menggambarkan pengangkatan, atau dalam istilah teologinya kita sebut rapture. Rapture ya, atau pengangkatan. Oke. Menggambarkan rapture atau pengangkatan. Nah, naiklah kemari. Jadi disuruh naik ke sorga. Apa yang akan terjadi pada saat rapture nanti? Kita akan naik ke sorga. Kita yang ada di bumi, kita akan diangkat naik ke sorga. Nah, memang yang dialami Yohanes waktu itu belum rapture, karena Yohanes kan di abad pertama, benar? Ya. Sedangkan rapture belum terjadi sampai sekarang. Ya. Tetapi apa yang Yohanes alami ini menggambarkan apa? Rapture. Ya. Menggambarkan rapture. Jadi ingat bahwa Rasul Yohanes dikasih lihat apa yang akan terjadi sesudah masa gereja. Jadi bisa dibayangkan bahwa Yohanes itu seperti seolah-olah ikut rapture yang akan terjadi di masa depan itu. Gitu. Nah, jadi dia menyaksikan atau melihat rapture itu terjadi. Ya tentu Yohanes sendiri tidak mengalami rapture karena dia belakangan masih di Pulau Patmos. Gitu. Tapi dia melihatnya, dia bagaikan mengalaminya. Dan coba kita lihat lagi di sini. Suara siapa tadi? Tuhan Yesus. Ya, suara Tuhan Yesus yang bagaikan sangkakala memanggil Yohanes untuk naik ke sorga. Demikian juga saat pengangkatan nanti, sangkakala Allah akan berbunyi. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan di sini, sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Itu adalah sangkakala Allah berbunyi. Tadi dikatakan suara Tuhan Yesus seperti apa? Sangkakala. Suara Tuhan Yesus seperti sangkakala. Ya, ada sangkakala Allah berbunyi di sini. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, jadi ini mengacu pasal 4 ayat 1 di sini mengacu kepada gambaran akan rapture atau pengangkatan. Jadi apa yang akan terjadi sesudah masa gereja selesai? Pengangkatan. Itu boleh dibilang pengangkatan akan menandakan akhirnya masa gereja. Ya, pengangkatan akan menandakan akhir dari masa gereja. Oke, kembali ke Wahyu pasal 4 ayat 2 dikatakan, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Gitu ya. Ini masuk ke poin 3 kita. Untuk penglihatan ini Yohanes dikuasai oleh Roh. Dikuasai oleh Roh yang juga terjadi pada waktu pertama kali ia mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Pulau Patmos, di Patmos. Di pasal 1 ayat 10. Waktu dia melihat Tuhan Yesus di situ, yang digambarkan dengan luar biasa indah di situ ya, dengan kaki yang seperti tembaga, dengan muka yang seperti matahari dan lain sebagainya. Oke. Dan Yohanes, jadi di dunia sekarang ini ada banyak sekali orang yang penasaran tentang sorga itu seperti apa. Nah, kita entah bisa mencoba percaya kepada kata-kata orang. Nah, karena sekarang ini banyak, bahkan di kalangan Kristen pun terakhir itu ada anak kecil yang tulis buku itu Heaven is for real. Ada pernah lihat nggak itu? Ya? Ada anak-anak kecil yang katanya dia mendapat penglihatan tentang sorga, gitu. Dia tulis bukunya, begitu. Banyak orang Kristen suka malah. Gitu. Ada satu anak yang dia kecelakaan hampir mati, koma berapa lama, terus
balik lagi terus dia bilang dia melihat sorga, lalu dia cerita segala macam. Ya. Tapi kita bilang untuk apa kita percaya hal seperti itu? Padahal Tuhan sudah deskripsikan sorga bagi kita di dalam Alkitab. Jadi apa yang Tuhan ingin kita ketahui tentang sorga sudah ada di dalam firman Tuhan. Untuk apa Tuhan kasih lagi kepada anak kecil gitu, atau siapapun yang lain? Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita ketahui sudah ada di sini. Dan ternyata apa yang paling menonjol tentang sorga, ya, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat baru, kita masuk ke rumah orang pertama kali, kita lihat apa? Kita lihat, wah rumahnya seperti apa gitu kan, temboknya, lantainya, furniturnya. Tapi ketika Yohanes masuk sorga, apa yang paling menarik perhatian dia pertama kali? Kita lihat di situ. Dia melihat sebuah apa? Sebuah tahta. Jadi ini memberitahu kita bahwa hal yang paling penting dari sorga adalah fakta bahwa Allah memerintah di sana. Itulah yang membuat sorga itu sorga, begitu. Bukan masalah nanti mau ditanya apakah jalannya dari emas, ya. Apakah gerbangnya dari mutiara, apakah ada awan-awan atau apa begitu. Bukan itu yang paling penting mengenai sorga. Yang paling penting mengenai sorga adalah tempat Tuhan memerintah. Ada tahta Tuhan di situ. Jadi banyak orang bilang, kenapa kamu masuk sorga? Di sorga senang, di sorga ada emas banyak, di sorga ada ini itu. Ada lagi yang bilang di sorga ada bidadari segala macam. Itu entah dapat konsep dari mana, gitu kan? Ya. Nah, tapi kita bilang tidak. Kalau kamu mau orang yang benar-benar akan nikmat di sorga adalah orang yang menyukai pemerintahannya tuh, bahwa Tuhan memerintah, bahwa kehendak Tuhan jadi. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doanya apa katanya? Doa Bapa kami itu kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oke. Jadi di poin 3 kita, Yohanes melihat sebuah tahta di sorga dan juga pribadi yang duduk di atasnya. Pribadi yang duduk di atasnya. Ada sebuah tahta dan di atas tahta itu duduk seorang, katanya situ ya, di ayat yang kedua. Oke, kemudian ayat 3. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sartis. Oke. Siapa pribadi ini? Poin nomor 4, kita lihat. Pribadi ini mengacu kepada Allah Bapa. Allah Bapa ya. Ya. Jadi di sini ketiga pribadi Tritunggal dibedakan satu dengan yang lain. Coba kita lihat Wahyu 6 ayat 16. Kita lompat sedikit ya. Wahyu 6 ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi dia yang duduk di atas tahta dibedakan dengan anak domba. Anak domba kan Yesus Kristus. Berarti dia yang duduk di atas tahta itu adalah pribadi Bapa, ya, pribadi Bapa. Sama di ayat 10 juga sama, bedakannya pasal 7 ayat 10. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah ini adalah berbicara mengenai Tritunggal, karena Tritunggal ada 3 pribadi yang bisa dibedakan, ya. Tetapi satu Allah, ya, satu Allah. Ya, dan pribadi ini mengacu pada Allah Bapa. Tetapi sempat ada yang bertanya, bukankah katanya tidak ada yang bisa melihat Allah Bapa? Ya, jadi itu isian kita, dan karena tidak ada yang bisa melihat Bapa, ya, coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16.
Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada makhluk maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Oke. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi bicara mengenai Allah Bapa, manusia tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tapi kenapa di dalam Wahyu pasal 4 di sini Yohanes melihat Allah Bapa, ya. Jadi kita bilang ini hanyalah gambaran dari Bapa, ya, gambaran. Makanya kalau kita lihat di ayat yang ketiga, Yohanes dengan hati-hati di bawah inspirasi Roh Kudus hanya berkata nampaknya. Jadi dalam bahasa Yunani dia pakai kata homoios, jadi serupa atau seperti apa. Jadi dia tidak bisa persis mengatakan juga, melainkan hanya memberikan gambaran saja. Ya. Oke, dan kita melihat di sini ayat yang ketiga dia gambarkan nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Nah, permata yaspis itu kalau kita lihat bandingkan dengan ayat-ayat lain firman Tuhan yang bicara soal yaspis itu selalu digambarkan ini, berkilauan, gitu ya. Berkilauan seperti ini, seperti kayak kaca gitu, kaca murni. Contohnya kita lihat Wahyu 21 ayat yang ke-18. Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Jadi kita bisa membayangkan permata yaspis itu adalah permata yang seperti agak transparan gitu, dan berkilau-kilauan. Jadi mungkin mirip dengan seperti intan permata atau berlian kalau kita lihat. Sedangkan sardis biasanya adalah permata yang berwarna merah biasanya. Jadi gambarannya seperti bagaikan katanya, permata yaspis dan permata sardis. Ya, jelas ini adalah gambaran kemuliaan Tuhan aja. Nah, gambaran kemuliaan Tuhan. Jadi tidak digambarkan kayak orang gitu, yang ada kepalanya, ada tangannya. Walaupun nanti ada tangannya memang. Ada seperti tangan, nanti kita akan lihat di pasal yang kelima ya. Tapi mungkin kayak seperti ada orang tapi nggak bisa kelihatan gitu, karena apa? Kilau permata itu. Seperti itu. Oke, kemudian ayat yang ketiga lagi, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gemilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ini masuk ke poin kelima kita. Ada pelangi di sekitar tahta itu. Ada pelangi. Melingkungi tahta itu. Jadi melingkungi, membuat lingkaran penuh. Biasanya kalau kita melihat pelangi di muka bumi ini, paling sering kita melihat pelangi yang setengah lingkaran, gitu ya. Memang bisa juga sih ada pelangi full lingkaran, tapi itu agak jarang di muka bumi. Kebanyakan kita melihat pelangi itu dia ini kayak busur, kayak setengah. Tapi di tata Allah itu nanti dia lingkaran penuh. Pelangi lingkaran penuh. Oke. Rupanya kata pelangi ini disebut 4 kali dalam Alkitab. Jadi kata pelangi muncul 4 kali dalam Alkitab bahasa Indonesia. Atau disebut ya, atau diacung 4 kali, walaupun satunya tidak disebut pelangi secara spesifik ya. Yaitu Kejadian 9. Di situ Tuhan hanya pakai istilah busurku. Ingat waktu Nuh keluar dari Bahtera, Tuhan membuat perjanjian kepadanya. Tuhan hanya bilang, busurku kutaruh di awan. Busurku kutaruh di awan. Kemudian di beberapa tempat lain lagi, di Yehezkiel 1:28, situ juga pelangi dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan.
hubungan dengan Tuhan. Rupanya pelangi seharusnya membuat kita ingat akan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan pelangi adalah supaya kita ingat akan Tuhan. Maka itu salah satu tanda perjanjian Tuhan dengan manusia. Nah, hari ini Anda tahu kelompok LGBT mencoba untuk mengambil alih pelangi. Mereka mau ambil alih pelangi. Ya, jadi mereka pakai pelangi ya, untuk menggambarkan bahwa mereka itu banyak jenis gitu istilahnya. Ya. Tapi pelangi LGBT itu kalau kalian lihat, mereka pelanginya itu 6 warna. Mereka pakai 6 warna. Sedangkan biasanya masih ingat nggak kalau di TK kita belajar pelangi itu berapa warna? 7 warna. Nah, kalau pelangi yang real itu sih sebenarnya kita nggak bisa tentukan berapa warnanya ya, karena dia gradasi sebenarnya. Begitu, ya. Dia gradasi. Ya. Tapi secara tradisional kita memahami pelangi itu 7 warna. Kan ada ininya, apa? Mejiku apa? Ya. Nah, Hibiniu. Mejiku Hibiniu. Mejiku merah. Meji jingga gitu kan, meji kuning, hijau, meji kuhi, biru, nila, ungu ya. Meji kuhi biru ya. Jadi ya, tapi di LGBT punya itu jadi 6 warna. Biarinlah mereka pakai 6 punya. Tapi gini, kita tidak boleh menyerahkan pelangi ke mereka juga begitu. Mereka itu suka ngambil yang punya kita lalu mereka jadikan punya mereka. Kayak dulu kalau di bahasa Inggris kata gay itu, saya pernah ngomong juga ya, kata gay itu dulu bahasa Inggris itu artinya baik gitu, artinya itu gay itu ini riang. Riang dan apa ya? Gay itu artinya ini, ya senang, riang. Itu arti gay kan, arti kata gay gitu. Ya. Tapi sekarang gay itu mereka ambil alih jadi maksudnya mereka gitu. Jadi kalau orang sekarang bilang, misalnya 200 tahun lalu bilang orang I am gay, maksudnya saya sedang senang gitu. Tapi kalau hari ini ada orang bilang sama kamu I am gay, kamu hati-hati gitu. Ini apa maksudnya ini kan? Nah, karena mereka ambil alih kata yang tadinya sudah punya arti yang bagus itu, mereka ambil alih jadi punya mereka. Nah, pelangi juga mereka mau bikin begitu. Pelangi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat Kristiani mestinya. Karena itu adalah tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh dan dengan semua umat manusia. Dan di tahta Tuhan ada pelangi. Tapi mereka mau ambil itu jadi pelangi itu menandakan LGBT. Kita enggak, sorry kita nggak mau mengalah. Enggak, kamu tidak punya monopoli terhadap pelangi. Jadi kita bisa pakai pelangi dalam konteks kita harus berani pakai itu juga. Tentu bukan dalam konteks LGBT, pakai pelangi dalam konteks-konteks lain. Oke ya, sedikit. Oke. Nah, masuk ke ayat 4 nih, ayat 4 dan seterusnya. Yang masuk di poin 6 kita ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi ada tahta besar di tengah, kemudian sekelilingnya ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. 24 tua-tua, kata tua-tua dari kata presbyteros yang dalam bahasa Yunani. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Oke, jadi itu di poin 6 kita ada 24 tua-tua yang kemudian Yohanes lihat di sini. Ada 24 tua-tua. Identitas mereka bukanlah malaikat. Identitas mereka bukanlah malaikat, sebagaimana dipegang oleh banyak penafsir yang tertipu oleh teks Yunani yang salah. Ya. Nah, kenapa teks Yunani yang salah? Karena coba kita bandingkan nanti di pasal 5. Oke, coba kita lihat di pasal 5 ayat 8 dan 9.
Nah, kebetulan LAI juga ikut teks Yunani yang salah di sini. Jadi Wahyu 5 ayat 8 dan 9, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa Roh Kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Jadi siapa yang nyanyi di sini? 24 tua-tua itu kan? 24 tua-tua, gitu ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli. Nah, di sini Elai bilang apa? Mereka kan? Tapi dalam teks Yunani yang benar, dalam Textus Receptus disebut kami. Engkau telah membeli kami. Jadi ke-24 tua-tua ini mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang-orang yang telah dibeli bagi Allah. Dibeli bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya. Dan ayat 10, dan engkau telah membuat, mestinya kami lagi di situ. Dalam bahasa Textus Receptusnya, dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kami, dan kami akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kalau misalnya kita memahami ini kami, berarti ini manusia atau malaikat kalau begitu? Yang dibeli oleh Tuhan itu manusia atau malaikat? Manusia. Ya, Tuhan tidak pernah menebus malaikat. Ya. Malaikat yang jahat memang nggak ditebus, malaikat yang baik nggak perlu ditebus karena mereka nggak pernah berdosa. Jadi ini manusia. Jadi ke-24 tua-tua ini manusia. Walaupun ada, kalau kita mengambil teks Yunani yang salah, sebagian menafsirkan itu adalah malaikat gitu. Dan ini memang jauh lebih cocok untuk manusia. Hal ini terlihat oke, coba kita lihat masih bentar ya. Masih di poin 6. Melainkan mereka adalah orang-orang kudus perjanjian baru, atau orang-orang percaya PB. Orang-orang percaya PB, orang-orang kudus PB perjanjian baru ya. Hal ini terlihat dari pakaian putih mereka. Kalau kita lihat, mereka pakai pakaian putih, persis sama dengan yang Tuhan janjikan kepada jemaat di Sardis. Barang siapa menang, aku akan memakaikannya pakaian yang putih. Kemudian mereka punya mahkota, dalam bahasa Yunaninya dari kata Stephanos. Ingat bahwa saya pernah jelaskan juga dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk mahkota ya, Stephanos dan diadem. Stephanos adalah mahkota pemenang. Jadi misalnya ada lomba menang, dikasih mahkota ini, mahkota pemenang. Sedangkan diadem ini beda. Jadi diadem ini bukan untuk menang. Diadem ini adalah mahkota penguasa, kayak raja. Raja dia akan pakai mahkota yang namanya diadem. Diadem. Nah, di sini memakai kata Stephanos. Jadi 24 tua-tua ini memakai mahkota. Malaikat tidak pernah digambarkan memakai mahkota. Tidak ada dalam Alkitab malaikat digambarkan memakai mahkota. Tetapi ada banyak janji kepada orang percaya bahwa mereka akan pakai mahkota. Tuhan akan berikan mahkota pada mereka. Oke, semua ini cocok dengan deskripsi orang-orang percaya perjanjian baru, dan fakta bahwa mereka disebut tua-tua bisa jadi mengindikasikan bahwa mereka adalah gembala-gembala. Jadi ini adalah orang-orang percaya perjanjian baru, tapi perwakilannya. Orang percaya kan banyak sekali jumlahnya. Kita nggak tahu ya, mungkin berapa miliar atau berapa juta, minimal berjuta-juta. Ya kalau nggak sampai bermiliar-miliar. Karena dari abad pertama kan, dari pertama sampai sekarang udah abad 21. Orang percaya ada banyak sekali. Nah, ada 24 perwakilan di sini. Yang bisa jadi dipilih dari antara mereka. Ada akhirnya disebut presbyteros, tua-tua. Tua-tua. Nah, ini menarik. Jadi setelah melihat Tuhan bertata di sorga, yang berikutnya Yohanes lihat adalah orang-orang percaya yang sudah diangkat masuk ke sorga juga. Makanya saya kasih judul di sini adalah jemaat di sorga. Judul kita, jemaat di sorga. Jadi jemaat yang tadinya di bumi, orang-orang percaya di bumi, yang tergabung dalam jemaat-jemaat lokal seperti Efesus, Tiatira, Smyrna, dan sebagainya. Setelah rapture diangkat, dipindahkan ke sorga.
Dan itu hal yang sangat menarik. Oke, masuk ke poin nomor 7 sekarang. Masuk poin nomor 7. Selanjutnya apalagi yang dilihat? Nomor 5, ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi ini mengacu kepada pribadi Roh Kudus. Itu poin kita di poin nomor 7. Pribadi Roh Kudus. Jadi kita sudah melihat pribadi Allah Bapa, sekarang kita dikasih lihat pribadi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah roh, tentunya dia tidak bisa kelihatan, tapi dia bisa disimbolkan dengan sesuatu. Dia bisa menampakkan diri seperti seolah-olah sesuatu. Contoh, waktu Tuhan Yesus dibangkit, Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Burung merpati. Gitu ya. Jadi pada waktu Yesus dibaptis, setelah dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati ke atas. Nah, di perikop yang satu ini, Roh Kudus digambarkan muncul seperti obor yang menyala-nyala. Ya, obor yang menyala-nyala. Nah, di Perjanjian Lama, Roh Kudus ada beberapa simbolnya. Kita pelajari itu di pneumatologi. Misalnya, waktu orang diurapi di Perjanjian Lama dituangi minyak. Nah, minyak itu juga adalah gambaran dari Roh Kudus. Misalnya Daud diurapi pakai minyak. Kadang-kadang ada yang tanya, kenapa ya mesti diminyakin gitu? Emangnya engsel gitu kan? Kalau engsel kita minyakin terus gitu. Terus kenapa orang diminyakin waktu itu? Kemarin baru hari Sabtu kemarin barusan saya ada baca Alkitab sama anak-anak saya. Kita sampai kepada Daud diurapi. Terus si Sergi tanya, itu diurapi apa maksudnya diurapi? Anoint ya, pakai bahasa Inggris kan. Itu anoint itu apa? Oh, itu dituangin minyak, dia bilang. Jadi tuangin minyak itu apa maksudnya? Kenapa mau dituangin minyak gitu kan? Nah, saya takut dia nanti mulai tuangin minyak ke ini ya. Jadi enggak, jelasin aja bahwa tuangin minyak itu ada maksudnya gitu. Itu menandakan apa? Tuhan memilih dia. Dan itu sebenarnya gambaran Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan dia untuk mengerjakan pelayanan dia. Karena untuk menjadi raja kan butuh kekuatan dari Tuhan. Sama, seorang kalau mau menjadi nabi dia perlu kekuatan dari Tuhan. Kalau dia mau menjadi imam dia perlu kekuatan dari Tuhan. Makanya mereka diurapi, dituangin minyak. Jadi Roh Kudus bisa digambarkan dengan beberapa hal atau menggambarkan dirinya sendiri dengan beberapa hal. Nah di perikop ini dia digambarkan sebagai obor yang menyala-nyala. Ya. Nah yang menarik lagi adalah bahwa dikatakan ada 7 di sini. Ya, digambarkan ada 7. Ya. 7 obor. 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tata Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, kenapa ada 7 roh Allah? Gitu. Roh Allah bukannya satu ya? Kenapa dikatakan ada ketujuh roh Allah di sini? Dan angka 7 di sini menggambarkan kesempurnaannya. Jadi kita harus paham bahwa Roh Kudus itu dia bisa dibagi-bagi, tapi dia itu maha hadir sebenarnya. Jadi dibagi-bagi berapapun sebenarnya dia satu gitu. Jadi kita bisa bandingkan di Perjanjian Lama. Itu di kitab ini ya. Kita lihat di kitab apa itu yang Roh Tuhan ini. Bilangan kalau nggak salah. Coba kita lihat bilangan. Tadi yang Roh Tuhan dibagi ke ini. Mana itu ya? Hah? Bilangan 11. Bilangan 11. Coba kita lihat. Iya, oke, benar. Itu kita bilangan 11 ayat 24 sampai seterusnya. Oke ya. Jadi di situ
mengambil rohnya. Ayat 25 deh. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, hingga pada Musa maksudnya. Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tapi sudah itu tidak lagi. Jadi kayak seolah-olah roh itu dibagi kepada ke-70 orang. Tapi ingat bahwa Roh Kudus itu kan sebenarnya tidak terbatas dan maha hadir gitu. Jadi mau dibagi berapapun sebenarnya itu apa? Ya satu roh itu juga begitu. Makanya ketika Roh Kudus juga muncul dalam 7 obor, ya sebenarnya itu satu roh juga sebenarnya. Nah, kenapa disebut ke-7? Kenapa Tuhan mau menampilkan diri dalam bentuk 7? Karena 7 terutama menggambarkan kesempurnaan. Nah, itu kita lihat itu isian kita angka 7 menggambarkan kesempurnaannya. Nah, itu kita lihat di dalam Yesaya 11 juga. Yesaya pasal 11 ayatnya yang kedua. Jadi kesempurnaan Roh Kudus digambarkan dalam 7 sebutan bagi dia. Dikatakan roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan satu kan? Roh hikmat dan pengertian 2-3. Roh nasihat dan keperkasaan 4-5. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan 6-7. Ini adalah ke-7 roh. 7 roh maksudnya menggambarkan kesempurnaan dari Roh Kudus. Oke. Mungkin waktu kita hampir habis. Saya rasa kita nggak bisa selesai hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Tapi kita masih akan melanjutkan bagaimana Tuhan menggambarkan sorga. Pertama kita sudah lihat sorga yang paling utama adalah ada tahta, ada Tuhan, ada tahta Tuhan, ada Tuhan, ada Allah Bapa di situ. Itu yang paling penting dari sorga. Sorga boleh tetap ada emasnya segala macam, tapi kalau tidak ada Tuhannya lagi itu nggak sorga lagi. Jadi sorga adalah tempat Tuhan memerintah nomor 1. Kemudian sorga adalah tempat kita akan pergi. Makanya hal kedua yang dilihat oleh Yohanes adalah ada 24 tua-tua itu. Jadi sesudah rapture kita akan ada di sorga. Jadi itu hal yang sangat indah bahwa dua hal ini yang paling pertama dilihat oleh Yohanes. Oh, ada Tuhan di situ dan ada kita di situ. Ya. Jadi ini adalah pengharapan yang sangat luar biasa bagi kita. Kita nggak perlu, seperti tadi saya katakan, kita nggak perlu bergantung kepada mimpinya anak kecil yang pergi ke sorga atau segala macam. Kita nggak perlu bergantung sama hal-hal seperti itu. Kita sudah dapatkan dalam Alkitab. 24 itu? Hah? Ya, kita nggak dikasih tahu siapa aja, gitu ya. Itu haknya Tuhan lah, gitu kan. Mungkin itu ada hubungan dengan apa? Yang Yohanes sama Yakobus pernah minta, boleh nggak nanti dalam ini kami duduk satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, gitu. Ya, itu nanti sudah disiapkan pada barang siapa yang Tuhan sudah persiapkan. Dan ya, mungkin Tuhan sengaja nggak kasih tahu dulu supaya kita semua berlomba-lomba. Oke ya. Baik, kita tutup dalam doa. Ini jangan hilang isiannya. Nanti minggu depan. Oh, minggu depan saya tidak ada di ada. Saya ada di sini. Hari Minggu saya udah balik lagi. Karena besok saya ada rencana memang ini ya, ke luar kota, ke luar negeri, ke Malaysia kan, Malaysia untuk acara keluarga juga. Tapi nanti Sabtu saya sudah balik sini. Ya. Jadi minggu depan ada. Oke, kita akan tutup dalam doa. Minta dia akan jaya. Bapak Saudara, kami mengucap syukur